Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dalam Simadu Plus On Air, membuka hati untuk negeri. Kali ini bersama saya Dini Anggreni. Bagaimana lagu pembuka tadi? Bagus bukan? Hayo kawan pajak, tahu tidak judul lagu yang tadi? Boleh nih bagi kawan pajak yang tahu judul lagu tadi untuk langsung ketik di kolom komentar. Wah, lagu yang tadi maknanya sangat dalam ya. Iya, itu bermakna sekali untuk kita semua, terutama dalam masa pemulihan pandemi kita ya. Dari pandemi dari COVID-19 ini, kita harus senantiasa tunjukkan semangat kepada dunia. Semangat apa? Salah satu contohnya adalah semangat untuk mencintai tanah air. Salah satunya dengan melaksanakan kewajiban perpajakan. Nah, berbicara tentang kewajiban perpajakan nih kawan pajak, tentunya tidak akan lepas dari yang namanya ketentuan perpajakan. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang ketentuan perpajakan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada episode kali ini, saya ditemani oleh narasumber yang istimewa. Siapa lagi? Tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Sunoto. Iya, Bapak Kepala KPP Penanaman Modal Asing 2. Juga ditemani oleh Pak Doni Himawan, Fungsional Penyuluh Pajak Madya KPP Penanaman Modal Asing 2. Iya, bagaimana nih kabarnya Pak Sunoto, Pak Doni? Alhamdulillah baik Mbak Dini, salam kenal untuk kawan pajak. Iya. Alhamdulillah baik, jumpa lagi kawan pajak dengan saya. Alhamdulillah baik ya Pak Sunoto, Pak Doni, walaupun kita masih dalam masa pemulihan nih Pak, dalam pandemi COVID-19, tentu saja kita harus tetap semangat ya Pak ya. Betul. Iya betul. Nah, terkait di episode kali ini Pak, terkait dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 29 Oktober tahun 2021, masih banyak nih Pak informasi yang perlu kita sampaikan kembali kepada kawan pajak, terutama kawan pajak yang terdaftar di KPPPM 22 mengenai apa saja sih pokok-pokok perubahan yang ada dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau biasa kita kenal dalam Undang-Undang HPP ya Pak ya. Iya, betul. Iya, baik terkait mengenai perubahan ketentuan dalam Undang-Undang KUP-nya, Undang-Undang PPH maupun PPN dan undang-undang terkait lainnya ya Pak ya. Nah, dikarenakan begitu luasnya topik tentang Undang-Undang HPP ini dan juga terbatasnya waktu, pada episode kali ini mungkin kita akan fokus akan kita bahas sedikit saja ya Pak ya, sekilas saja mengenai pokok-pokok perubahan Undang-Undang KUP dalam Undang-Undang HPP gitu ya Pak ya. Oke, baik Bapak. Mungkin saya mau ke Pak Sunoto dulu mungkin ya Pak, boleh ya Pak ya. Iya Pak. Terkait dengan Undang-Undang HPP ini Pak, ketentuan apa saja sih Pak yang diatur dalam undang-undang ini? Juga apa saja yang menjadi asas dan tujuan dari diterbitkannya undang-undang ini Bapak? Oke, terima kasih Mbak Dini. Jadi Undang-Undang HPP yang diberlakukan mulai 29 Oktober 2021 itu mencakup ruang lingkup perubahannya, yaitu pertama adalah perubahan terkait Undang-Undang KUP yang nanti mungkin materinya sekilas akan kita bahas. Yang kedua adalah perubahan terkait Undang-Undang PPH. Yang ketiga terkait perubahan Undang-Undang PPN. Kemudian ada pengaturan baru terkait program pengungkapan sukarela. Kemudian yang kelima pengaturan baru terkait pajak karbon. Dan yang terakhir adalah perubahan terkait Undang-Undang Cukai. Nah, tadi Mbak Dini menanyakan juga terkait asas dari Undang-Undang HPP. Jadi Undang-Undang HPP ini didasarkan atas beberapa asas.
Yang pertama adalah asas keadilan ya. Apa itu asas keadilan? Maknanya adalah bahwa Undang-Undang HPP itu menjunjung tinggi keseimbangan antara hak dan kewajiban, utamanya hak kewajiban wajib pajak. Yang kedua adalah asas kesederhanaan. Nah, makna sederhananya adalah kemudahan ya, pelayanan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Jadi mudah dalam pelayanannya. Yang ketiga adalah asas efisiensi. Apa itu? Jadi asas efisiensi itu secara umum bermakna berorientasi pada minimalisasi sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Jadi minimalisasi ya sumber daya. Yang keempat adalah asas kepastian hukum. Mananya adalah bahwa Undang-Undang HPP harus mewujudkan ketertiban masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Dan yang kelima adalah asas kemanfaatan, bahwa pengaturan perpajakan harus memberikan manfaat untuk kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah asas kepentingan nasional, di mana Undang-Undang HPP ini mengutamakan kepentingan bangsa, negara, masyarakat di atas kepentingan yang lain. Mungkin seperti itu Mbak Dini. Itu tentang asasnya ya Bapak Iya, ya. iya, iya. Nah, mengenai tujuannya Bapak, tujuan diterbitkannya Undang-Undang HPP ini itu seperti apa Bapak? Iya, iya. Jadi setiap undang-undang tentu dibuat untuk tujuan tertentu. Nah, Undang-Undang HPP ini memiliki 5 tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Jadi Undang-Undang HPP mulai berlaku 29 Oktober 2021. Di saat itu masih dalam suasana pandemi COVID, makanya undang-undang ini dibentuk, diberlakukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Nah, tujuan yang kedua adalah mengoptimalkan penerimaan negara. Karena di dalamnya diatur terkait ketentuan perpajakan, ada KUP, PPh, PPN, termasuk cukai, termasuk PPS ya. Jadi tujuan kedua adalah mengoptimalkan penerimaan negara. Tujuan yang ketiga adalah mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Yang keempat adalah melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak. Dan yang terakhir adalah tujuannya meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Begitu Mbak Dini ya. Yaitu mengenai asas dan juga tujuannya Iya, Pak iya. ya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Doni mengenai Undang-Undang HPP, ketentuan asas serta tujuannya Bapak. Baik, terima kasih Mbak Dini. Sebenarnya yang disampaikan Bapak tadi sudah sangat lengkap ya. Iya. Saya hanya merangkum saja bahwa kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif, konsolidatif, dan harmonis itu dilakukan melalui pengaturan meliputi KUP-nya, PPN-nya, PPh-nya, ya, kemudian ada pengungkapan sukarela tadi, pajak karbon, dan cukai. Kemudian khusus untuk KUP ya, itu memuat beberapa ketentuan yang diubah dan atau ditambah ya, antara lain mengenai kerjasama, bantuan penagihan pajak antar negara, kemudian tentang kuasa wajib pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerjasama untuk kepentingan negara, dan kedaluarsa penuntutan pidana. Nanti akan diuraikan satu persatu. Oke, akan kita bahas selanjutnya. Betul. Ya Bapak ya. Iya. Dan selanjutnya Pak, untuk Undang-Undang HPP ini Pak, untuk efektifnya itu berlaku sejak tanggal berapa saja Pak ya? Jadi pengaturan dalam Undang-Undang HPP kan mencakup banyak undang-undang, makanya Undang-Undang HPP juga dikenal sebagai Undang-Undang Omnibus Law ya. Nah, oleh karena itu pengaturan saat berlakunya berbeda-beda. Yang pertama terkait Undang-Undang PPh itu berlaku ya mulai tahun pajak 2022. Nah, terkait perubahan Undang-Undang PPN itu berlaku mulai 1 April 2022. Nah, terkait materi perubahan Undang-Undang KUP itu berlaku mulai tanggal diundangkan, berarti mulai 29 Oktober 2021. Nah, program pengungkapan sukarela itu berlaku
ya 1 Januari 2021 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Berarti untuk yang PPS ini sudah selesai nih Mbak Dini. Jadi hanya 6 bulan saja. Nah, terkait pajak karbon, semula itu direncanakan mulai berlaku 1 April 2022. Namun sampai dengan saat ini pemerintah masih belum memberlakukannya. Jadi masih ditunda sampai belum ditentukan Pak Doni ya. Saya kira demikian Pak Doni ya. Karena semula mau diundur 1 Juli, tetapi ternyata belum juga terimplementasikan. Jadi kita tunggu nanti. Masih ditunda ya Bapak ya. Masih ditunda ya. Iya. Nah yang terakhir perubahan di Undang-Undang Cukai itu juga mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Berarti 29 Oktober 2021. Demikian Mbak Dini ya. Iya, mungkin kalau itu sudah jelas ya untuk tanggal berlakunya, atau ada yang ingin ditambahkan Pak Doni, silahkan. Agak menarik ya tentang Iya. pajak karbon itu ya, gitu ya. Iya, betul, Pertama Bapak. memang ditunda di April menjelang penerapannya, ditunda 1 Juli. Kemudian Juli pun ternyata ditunda lagi yang kedua kalinya ya. Sebenarnya begini, tujuan utama pengenaan pajak karbon itu bukan hanya untuk menambah penerimaan APBN semata ya, melainkan sebagai instrumen pengendalian iklim dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai dengan prinsip yang mencemari maka dia harus membayar ya, atau polluter pays principle. Dalam rangka itu aturan teknis pelaksanaannya pun disiapkan antara lain tentang tarifnya, dasar pengenaannya, cara perhitungannya, pemungutannya, termasuk pembayaran, betul. Kemudian pelaporan serta peta jalan pajak karbon tadi, betul Pak ya. Sementara itu aturan teknis lainnya seperti batas atas emisi untuk subsektor PLTU dan tata cara penyelenggaraan nilai ekonomi karbon pada pembangkit tenaga listrik akan ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 HPP tadi ya, Perpres Nomor 3 Tahun 2021 juga regulasi yang mengatur soal pajak karbon. Nah, di Perpres itu diatur antara lain terkait tata laksana penyelenggaraan nilai ekonomi karbon atau NEK dan Nationally Determined Contribution atau NDC di Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi ada kementerian lain lagi yang terlibat di sini, dan Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jadi tidak sederhana dalam pemberlakuan pajak karbon ini, melibatkan banyak pihak, sehingga mungkin karena regulasi yang banyak diperlukan sinkronisasi dan semacamnya, sehingga perlu untuk ditunda. Demikian Pak. Iya, itulah mengapa pajak karbon ternyata masih ditunda. Iya, Bapak, masih ya. ditunda. Nah, sekarang kita ingin membahas masalah KUP-nya Pak. Seperti tadi kan kita hari ini ingin membahas sedikit sekilas tentang perubahan KUP. Nah, untuk Undang-Undang KUP-nya Bapak, apa saja sih pokok-pokok perubahannya dalam Undang-Undang HPP ini terkait dengan KUP Bapak? Iya. Pak Doni atau saya ini? Pak saya ya Pak Doni ya. Saya takut nanti. Kalau kurang lengkap nanti Pak Doni bisa menambahi ya. Baik Mbak Dini, terkait dengan apa saja pokok perubahan dalam Undang-Undang KUP di dalam Undang-Undang HPP. Yang pertama tentang NIK ya, yang difungsikan sebagai NPWP WP orang pribadi. Ya, ini memang panjang ceritanya, tapi nanti kalau ada waktu kita membahas lebih detail ya. Materi pokok yang kedua adalah tentang besaran sanksi ya, baik pada saat pemeriksaan maupun upaya hukum. Nah, yang ketiga itu terkait dengan pajak internasional. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah pemberian dan permintaan bantuan penagihan pajak kepada negara atau jurisdiksi mitra. Yang kedua terkait mutual agreement procedure atau prosedur agreement itu persetujuan bersama ya. Jadi prosedur persetujuan bersama, dan yang terakhir adalah terkait konsensus pemajakan global.
Saya ingin menjelaskan sedikit kenapa kita di JP harus ada perubahan format ya di Undang-Undang HPP di subpoin KUP-nya. Yang pertama ya, perubahan format NPWP menggunakan NIK itu tentu sebagai implementasi dari Undang-Undang HPP tadi ya, dan peraturan pelaksanaannya yaitu PMK 112 ya tahun 2022. Yang kedua, penggunaan NIK. NIK itu adalah nomor identitas tunggal sekarang ya, jadi single identity number gitu. Nah itu penggunaan sebagai NPWP, WP orang pribadi juga untuk mendukung ya kebijakan satu data Indonesia dengan caranya mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang NIK tadi, yang terstandarisasi ya dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Jadi NIK ini sebenarnya sudah digunakan juga untuk pelayanan yang lain ya, tidak hanya untuk perpajakan. Nah, ketiga, penggunaan nomor identitas tunggal terbukti efektif ya berdasarkan benchmarking di negara-negara lain. Kemudian ke depan ya pengelolaan data juga menjadi efisien karena menggunakan satu primary key ya. Jadi yang kita kenal NIK tadi atau nomor identitas tunggal. Nah, kalau semua kementerian lembaga ya dalam pelayanannya itu menggunakan NIK ya sebagai primary key, maka akan mudah terjadi integrasinya, interkoneksinya ya. Sehingga tadi ya kebijakan satu data Indonesia itu menjadi mudah terwujud. Nah, yang selanjutnya juga memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Yang kemudian yang lain juga ada automated cross checking yang mudah, tentu dalam rangka pengawasan perpajakan, dan yang terakhir adalah analisis kebijakannya itu lebih optimal. Kenapa? Karena sudah terintegrasi ke depannya dengan data lain yang berbasis NIK gitu. Jadi itu gambaran besar manfaat NIK ya sebagai NPWP untuk WP orang pribadi. Demikian Mbak Dini ya. Iya, barusan sudah dijelaskan tentang NIK ya Pak ya bagian NIK. Untuk tentang besaran sanksi Pak, mungkin saya beralih ke Pak Doni mungkin ya Pak. Bisa dijelaskan lebih sedikit Pak mengenai besaran sanksi saat pemeriksaan dan upaya hukum mungkin ya Pak ya. Baik, izin Pak. Pak Doni. Sebelum ke sanksi, sedikit saya tambahkan tentang NIK tadi ya. Kemarin kan sempat agak rame ya di Jagat Maya NIK sebagai NPWP, berarti yang punya NIK nanti akan dipajaki semua. Ini perlu diklarifikasi ya Pak ya. Dijelaskan bahwa kepemilikan NIK oleh warga negara Indonesia itu tidak serta-merta menjadikan pemegang NIK itu sebagai wajib pajak dan harus bayar. Tidak. Ada ketentuan lagi, yaitu persyaratan formal dan material yang harus dipenuhi dulu. Dan ini prinsip ini berlaku sejak Undang-Undang Nomor 6 ya KUP tahun 1983 ya. Belum pernah ada ceritanya salah satu ketentuan dipenuhi maka harus ditunaikan. Tidak, dia harus persyaratan subjektif dan objektif ya harus terpenuhi dulu baru dia wajib membayar pajak ya. Yang kedua di undang-undang yang sekarang ini adalah tadi untuk orang pribadi ya batasannya adalah PTKP. Jadi kalau dia penghasilan di atas PTKP baru dia memenuhi persyaratan materialnya ya. Untuk WP UMKM di ketentuan yang baru juga ada tambahan, yaitu dengan peredaran tertentu sampai dengan 500 juta dalam waktu 1 tahun itu tidak atau belum wajib bayar atau setor pajak. Jadi sebagai penyesuaian terhadap peraturan pemerintah nomor dulu 46 ya tahun 2013, kemudian diperbaiki dengan PP 23 ya tahun 2018, dan sekarang sudah ganti lagi dengan pembatasan yaitu sampai dengan 500 juta bagi UMKM. Lanjut kita ke sanksi ya. Betul tadi bahwa sanksi itu mengalami penyesuaian, lebih tepatnya lebih kepada lebih ringan Pak, lebih ringan daripada ketentuan sebelumnya. Pertama tentang
ketika wajib pajak mulai melakukan upaya hukum keberatan. Di ketentuan sebelumnya itu diatur ketika keberatan itu ditolak, maka dia dikenakan tambahan ya, sanksi sebesar 50% ya. Kemudian untuk banding 100% ya. Sedangkan peninjauan kembali itu tidak ada. Nah, di undang-undang yang baru ini di pasal 25 ayat 9 ya. Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkannya sebagian saja, maka wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 30%. Yang tadinya 50% ya. Kemudian di pasal 27 ayat 5D, dalam hal permohonan banding, ini di tingkat banding ya Mbak ya. Tadi misalnya keberatan dia ditolak misalnya, lalu dia mengajukan banding. Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding dan ditolak atau dikabulkan sebagian, maka wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding tersebut. Tentunya dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan gitu ya. Dan yang terakhir ya, berkenaan dengan PK, ini sebagai upaya hukum terakhir ya. Itu diatur di pasal 27 ayat 5F ya. Ya ini dalam hal putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, maka dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% ya, dari jumlah pajak berdasarkan putusan peninjauan kembali dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Ini berkenaan dengan produk pemeriksaan ya Mbak ya. WP kan diperiksa, kemudian upaya hukum ya, punya upaya hukum ya. Betul. Sedangkan di tingkat pemeriksaannya sendiri itu kan case-nya macam-macam nih di pasal 13 ya. Iya, jadi betul. SKP ya, dari wajib pajak diberikan kewenangan untuk menerbitkan SKP dengan syarat-syarat diatur demikian ya. Jadi pasal 13 itu diubah bunyinya sehingga menjadi kira-kira ya untuk pajak yang kurang dibayar, ini orang biasanya kan dibayar sendiri ya, pasal 25 ya. Dulu tuh ketentuannya 50%. Sekarang tidak demikian, yaitu diatur berdasarkan bunga mengambang atau bunga yang berfluktuatif sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan, ditambahkan dengan suku bunga acuan uplift faktor sebesar 20% dan maksimalnya 24 bulan. Ini diatur di pasal 13 ayat 3B. Ini tambahan ya, ayat baru. Kemudian tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3B tersebut dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah dengan 20% dibagi dengan 12 bulan ya. Dimulai sejak tanggal perhitungan sampai dengan tanggal penerbitan dari ketetapan tersebut. Untuk yang PPh kurang dipotong, kan ada PPh dibayar, ada yang dipotong kan gitu ya. Iya, yang kurang dipotong ya, itu sanksinya kalau sebelumnya 100%, sekarang sama, yaitu pakai suku bunga acuan ditambah dengan uplift sama 20% dengan maksimal 24 bulan. Yang kedua, dipotong tapi tidak disetor. Ini beda sanksinya. Ya kalau sebelumnya sama-sama 100% ya, kalau sekarang 75%. Dibedakan ya Pak? Ya, ada gradasinya. Ada gradasinya. Ya pasti lebih ringan daripada sebelumnya. Dan yang terakhir berkenaan dengan PPN dan PPNBM yang kurang dibayar, maka kalau ketentuan sebelumnya 100%, sekarang 75%. 75%. Secara umum itu ketentuan di bidang sanksi di KUP yang terbaru. Iya, sanksi saat pemeriksaan ya Pak ya, dan upaya hukum dan ya upaya Pak hukum, ya. betul. Iya betul. Iya.